Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, setelah berdoa, ananda sekalian, kita akan mulai melihat materi dari tema pelajaran kita hari ini. Adapun materi kita hari ini adalah masuk ke pembelajaran ketiga, materinya menari dan membuat kalimat tanya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Satu, mengenal gerak dasar dalam tari. Dua, mengenal dan membuat kalimat tanya. Bagaimana pembahasannya? Kita akan lihat slide berikutnya. Baik, ananda sekalian, adapun nilai karakter Alfitian yang akan kita capai pada hari ini adalah: pertama, ananda terbiasa mengucapkan kalimat yang baik atau thayyibah dalam kehidupan. Kedua, membiasakan niat dalam beribadah kepada Allah. Ketiga, memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Ya, itulah tiga karakter yang akan dicapai ananda hari ini. Mudah-mudahan karakter itu tertanam dalam diri ananda sekalian. Nah, berikut ini ada slide gerak dasar dalam tari. Kita mulai masuk ke dalam materi gerak dasar dalam tarian. Nah, gerak dasar tari ini bagian yang terpenting dari tari. Gerak dasar tari yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Gerak dasar dalam tari yang termasuk sebagai sebuah fungsi komunikasi tertentu yang dimainkan ke dalam berbagai macam rangkaian gerak tari yang disajikan dalam sebuah penampilan. Itulah definisi ya, atau maksud dari materi gerak dasar dalam tari. Nah, berikutnya gerak dasar dalam sebuah tarian akan melibatkan anggota tubuh yang terdiri dari menggerakkan tangan seperti gambar yang ada di bawah ini. Ya, ada 6 gambar. Begitulah mungkin kira-kira beberapa gambaran tentang gerakan tangan yang akan dilakukan dalam sebuah tarian. Kemudian yang berikutnya selain tangan ada menggerakkan kaki. Ya, pastinya kalau tangan bergerak, kita juga akan menggerakkan kaki kita ke sana dan kemari. Tentunya ada pola gerakan, baik itu maju, mundur, posisi kakinya menyilang, terbuka atau rapat. Ya, ini menjadi salah satu cara agar tari itu menjadi lebih menarik dan lebih bervariatif, insya Allah. Berikutnya, menggerakkan kepala. Nah, menggerakkan kepala, penari juga biasa menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, bahkan diikuti dengan lirikan mata, ya. Tidak hanya sekedar kepalanya saja yang bergerak, tapi anggota tubuh juga yang lain juga ikut bergerak. Nah, mungkin ini beberapa dasar ya, dasar dalam gerakan tarian yang melibatkan beberapa anggota tubuh kita. Ya, bisa jadi semua anggota tubuh kita ikut bergerak dalam menari. Kemudian Ustaz akan tampilkan jenis-jenis tari tradisional. Ini menambah wawasan ananda sekalian pastinya. Yang pertama ini kalau Anda lihat tarian berasal dari Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam. Nama tarinya adalah tari saman. Iya, Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua, kalau Anda lihat ada penari memegang piring sesuai dengan gambar, maka tarinya disebut tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat atau Padang ya, suku Padang Sumatera Barat. Baik, berikutnya gambar berikutnya ini adalah tarian tari pisau surit ya, dari Karo, Sumatera Utara. Ya. Salah satu tarian tradisional ya Sumatera Utara ini tari pisau surit. Berikutnya tari tradisional berikutnya yang akan Ustaz tampilkan adalah tari persembahan. Kalau kita lihat dari pakaiannya, Anda pasti sudah pernah melihat pakaian ini. Tari persembahan ini tari yang berasal dari suku Melayu Sumatera Utara. Jadi selain Karo ada juga Melayu ya, suku Melayu yang ada di Sumatera Utara. Berikutnya gambar yang di bawahnya ada gambar tari pendet ya. Tari pendet ini tarian yang berasal dari Bali. Nah, ciri khas dari tarian ini adalah gemulainya lentik gerakan tangannya dan gerakan matanya yang cukup liar ya, kanan kiri ke atas ke bawah. Bahkan kalau kita lihat gambar itu matanya seolah-olah melotot ya. Nah, tapi inilah menjadi ciri khas dari tari pendek. Berikutnya, kalau Anda lihat, Anda bisa menebak ini tarian dari mana. Ya, kalau kita lihat dari pakaian atau atribut yang dipakai,
Maka tarian ini berasal dari Papua Jayapura. Tari ini disebut tari perang. Nah, inilah 6 jenis tari yang ada di Indonesia, dan pastinya masih banyak lagi tarian-tarian yang ada di Indonesia sesuai dengan sukunya ya. Jadi Ananda sekalian bisa melihat nanti di internet atau mencari-cari di internet berbagai macam tarian tradisional khas ya Indonesia yang menjadi menjadi kekayaan kita pastinya. Baik Ananda sekalian, kita tinggalkan tarian-tarian tadi, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu membuat kalimat tanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawabannya. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan digunakan kata tanya dan biasanya diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Seperti yang ada di gambar. Baik, kata tanya terdiri dari 5 jenis kata, yaitu pertama, biasanya orang menggunakan kata siapa, kemudian kapan, di mana, berapa, dan apa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penerapan kata tanya dalam sebuah kalimat sederhana. Yang pertama, kata siapa. Contoh kalimatnya adalah, siapa namamu? Pasti Anda bisa menjawabnya masing-masing kan? Oke. Yang kedua, kata kapan. Contoh kalimatnya adalah, kapan kamu pulang sekolah? Oke. Berikutnya, kata di mana. Contoh kalimatnya adalah, di mana kamu tinggal? Oke. Kata keempat adalah berapa. Contoh kalimatnya adalah, berapa harga buku tulis ini? Biasa kita kalau mau beli buku tulis pasti nanya berapa harganya. Berikutnya, kata terakhir adalah kata apa. Contoh kalimatnya adalah, apa yang kamu bawa? Iya, ini nggak nampak ya karena ada gambar Ustadz, tapi Ustadz jelaskan di sini. Ini kalimatnya, apa yang kamu bawa. Nah, Ustadz buat animasi di sini. Terima kasih Ustadz. Saya jadi paham dengan kalimat tanya sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal Ananda ya, menambah ilmu Ananda semua insyaallah. Baik Ananda sekalian, setelah kita melihat penerapan kata tanya tadi dalam kalimat sederhana, maka Ustadz akan kasih tugas. Walaupun gambarnya Ustadz aja, tapi Ustadz yang menyampaikan hari ini. Ananda sekalian, setelah kita mengetahui gerak dasar tari dan membuat kalimat tanya, maka Ananda silahkan membuat kalimat pertanyaan berdasarkan kutipan bacaan yang ada di buku paket Ananda. Judulnya Serunya Berlatih Menari, di halaman 85 dan 86 ya. Nanti kerjakan di buku tulis, difoto dan dikirim ke Ustadz Asri dan Ustazah Sukeni. Terima kasih. Mungkin ini saja materi kita hari ini ya. Adapun penanaman nilai karakter yang Ustadz harapkan adalah menari menyenangkan hati, dapat menyegarkan pikiran ya. Kemudian ukhrawinya atau untuk akhiratnya kita diajarkan untuk mengenal ya, untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya walaupun berbeda suku, berbeda adat istiadat. Ananda diminta untuk saling mengenal, saling ta'aruf ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzikri wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Oke, inilah mungkin yang Ustadz harapkan Ananda bisa saling mengenal, saling menyayangi, saling rukun antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam kehidupan ya, di sekolah dengan teman ya, dengan sahabat, tidak berantem, tidak berkelahi, tidak saling ejek dan seterusnya. Karena setiap orang memiliki perbedaan ya, baik itu warna kulit, tinggi badan, suku dan lainnya. Baik Ananda sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa Ananda pahami dan kita ucapkan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa sesudah belajar dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.